jendela buram, Bapak Ibu ya. Inilah yang dinamakan jendela buram. Begitu pula dengan kita belajar ilmu magnet rezeki. Ya, selama ini banyak yang berkata, Bapak Ibu, selama ini ada banyak yang bertanya, mana solusinya? Pak Fikri, saya sudah menjalankan ini, saya sudah menjalankan itu, saya sudah menjalankan ilmu ini, saya sudah menjalankan jurus-jurus ini, tapi kenapa solusi saya belum datang? Gitu ya. Jadi di mana solusi itu? Banyak orang, Bapak Ibu, ya, banyak orang berfokus kepada solusinya. Ya. Banyak orang berfokus kepada solusi. Ya. Banyak orang fokusnya kepada solusi, sehingga sibuk bertanya, mana nih solusinya? Mana solusi saya? Kenapa solusi tidak datang pada saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa hutang saya belum lunas? Kenapa piutang saya tidak dibayar orang? Kenapa saya lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak keterima? Gitu. Mana solusinya? Jadi fokus kita adalah fokus ke solusi. Ya. Ketika solusi belum datang, Bapak Ibu, timbul kegelisahan. Itu yang kita rasakan. Ya. Ketika solusi belum datang, timbul kegelisahan. Ya. Akhirnya kita gelisah. Ya seperti tadi seperti tadi kisah yang tadi, Bapak Ibu ya. Anda galau 29 menit padahal orang itu sudah tiba di depan rumah Anda sejak 29 menit yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat begitu besar kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita ya. Allah masih mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang luar biasa ini ya. Orang-orangnya pun luar biasa ya. Anda semua luar biasa karena kita sudah sampai ke pekan kelima ya. Kita sudah sampai ke pekan kelima dan Anda masih setia. Anda masih setia untuk mengikuti kajian ilmu magnet rezeki, kajian online rahasia magnet rezeki. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kita semua ya pada malam hari ini yang berusaha untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya. Pada malam hari ini ya senang sekali rasanya saya bisa ketemu lagi dengan Anda semua ya. Orang-orang yang sangat luar biasa yang selalu menanti-nanti untuk belajar ya. Selalu menanti-nanti untuk belajar ilmu rahasia magnet rezeki. Gimana kabarnya? Ya, semoga baik-baik semua ya. Saya doakan Anda semua dalam kondisi sehat luar biasa, mendapatkan keberkahan, kejayaan, kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Di sini saya lihat ada yang dari Tenggarong ya. Mohon feedback, ini suara saya bagus kan? Ada apa? Ada yang kurang bagus nggak? Maksudnya normal gitu atau coba saya lihat dulu di HP saya. Ya. Semoga Allah Subhanahu. Oke, bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Di sini saya lihat ada yang dari Tenggarong ya. Oke. Ya. Udah bagus ya. Berarti kalau misalkan nanti ada yang kalau misalkan nanti ada yang suaranya hilang gitu ya, nanti tolong komen aja ya, apakah suaranya hilang atau enggak ya. Suara mantap, oh, alhamdulillah Pak Ahmad ya. Senang sekali Bapak Ibu, ini di sini udah ada banyak dari banyak daerah yang hadir ya, dari Tenggarong, Kalimantan Timur, kemudian dari Malaysia hadir, dari Taiwan, Masya Allah. Kemudian dari Tangerang Selatan, ada yang dari Padang, Bu Rina, kemudian dari Sinjai ya, Bu Hani dan Bu Andi Amriani, kemudian dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Karanganyar, Jateng, ya, kemudian Babel itu Bangka Belitung ya, ya nggak sih? Babel itu Bangka Belitung ya, mudah-mudahan benar. Kemudian Masamba, kemudian Balikpapan, Bogor, ya, alhamdulillah dari mana-mana ya, dari mana-mana ya. Silakan absen ya, kalau misalkan Anda dari mana gitu ya. Absen di komen Anda dari mana, ya hadir Anda dari mana gitu ya, supaya saya juga akan menyapa Anda. Di sini sudah banyak sekali sahabat-sahabat saya yang saya kenal ya, ikut di kajian ini. Alhamdulillah. Ada dari Makassar juga ada ya, dari Sulawesi Selatan banyak yang hadir ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, oh ya, ini alhamdulillah saya senang sekali ya. Saya senang sekali grup ini walaupun memang namanya grup kajian Korwil Sulam Papua gitu ya. Kajian Korwil Sulam Papua. Memang awalnya
ya karena saya adalah ketua Korwil ya. Saya adalah ketua Korwil Magnet Rezeki di wilayah Sulam Papua, dan dan kita pengen bikin kajian online gitu. Kita pengen bikin kajian online, kita bikinlah grupnya gitu. Grupnya namanya adalah grup kajian online Magnet Rezeki Korwil Sulam Papua. Sulam Papua itu Sulawesi, Maluku, Papua gitu ya. Cuma di kajian pertama saja sudah banyak orang yang dari Sulam Papua pun ya, di luar Sulawesi, Maluku, Papua pun hadir gitu. Jadi ya sudah kita buka saja untuk semua ya. Karena kita juga nggak boleh, saya juga tidak boleh membatasi Bapak Ibu yang ingin belajar ya. Oh iya, ada Tarakan juga ya, alhamdulillah ya. Enrekang, ada Bima, ada Hertasning. Waduh, jauh banget itu Hertasning, Pak. Pak Syukur ya, Hertasning, alhamdulillah. Dari Kepri, Kepulauan Riau, alhamdulillah. Bintan, ya, alhamdulillah. Ya udah, akhirnya karena dimulai dari kajian pekan pertama sudah banyak yang hadir gitu ya, dari luar daerah, dari luar Sulawesi, Maluku, dan Papua, ya sudah kita buka umum saja. Karena kita juga nggak boleh untuk membatasi orang belajar ilmu magnet rezeki. Karena dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi wabah seperti ini ya, memang kita butuh belajar. Ya, kita butuh belajar gimana caranya untuk tetap dekat dengan Allah, untuk tetap ajaib hidupnya walaupun dalam kondisi seperti ini. Di luar sana banyak sekali yang ingin mendapatkan keajaiban, Bapak Ibu ya. Di luar sana ada banyak sekali orang yang tetap ingin mendapatkan keajaiban dalam kondisi pandemi seperti ini. Maka yuk sama-sama, beruntunglah Anda Bapak Ibu ya, beruntunglah Anda yang pada hari ini hadir di acara kajian ini untuk sama-sama kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, mungkin di sini ada yang barusan masuk gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fikri dan background saya adalah seorang dokter sekaligus trainer dan motivator nasional yang berafiliasi dengan ilmu rahasia magnet rezeki. Saya senang sekali Bapak Ibu, grup ini sudah mencapai 1.600 orang ya. 1.600 orang, Masya Allah ya. 1.600 orang itu nggak kebayang kalau misalkan kita bikin kajian Bapak Ibu ya. Kita bikin kajian, pesertanya tuh 1.600 orang. Oh, Allahu Akbar ya. Itu namanya kajian akbar. Ya, jadi selamat bergabung ya. Selamat bergabung yang barusan saja bergabung. Ya, mungkin di sini ada yang baru bergabung tapi belum tahu apa itu ilmu rahasia magnet rezeki ya. Jadi apa itu ilmu magnet rezeki? Ilmu magnet rezeki sederhana Bapak Ibu ya. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ya. Enak Bapak Ibu, duduk diam, rezeki datang sendiri. Karena gini, ada orang yang rezekinya dikejar Bapak Ibu. Ya. Ada rezeki di sana, dia kejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dikejar lagi. Ya. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada orang yang duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Ya. Nah sekarang saya tanya sama Anda Bapak Ibu. Anda mau menjadi orang yang mengejar rezeki atau dikejar sama rezeki ya? Mau mengejar rezeki atau dikejar sama rezeki? Kalau Anda mengejar rezeki, capek sendiri Bapak Ibu ya. Coba tulis di komen ya. Coba tulis di komen, Anda mau mendapatkan rezeki mau dikejar sama rezeki atau mengejar rezeki? Coba tulis di komen ya. Anda mau menjadi manusia seperti apa? Karena gini Bapak Ibu ya. Capek kita tuh ngejar rezeki. Capek nggak sih? Saya aja ngerasa Bapak Ibu, aduh capek banget itu ngejar rezeki. Mending tuh duduk diam, rezeki datang sendiri. Kan gitu ya. Jadi kita tuh Allah tuh nggak mau kita bekerja keras. Ya. Allah tuh nggak mau kita bekerja keras. Allah tuh maunya kita tuh santai Bapak Ibu. Ya. Allah tuh maunya kita santai, untuk hidup santai, hidup dimuliakan, hidup dimanja gitu ya. Bukan dengan cara bekerja keras. Tapi kerjanya apa? Ada bilang kerja keras dengan kerja cerdas. Yang mana yang benar? Ya. Kalau saya kerja santai. Kerja santai aja, duduk diam, rezeki datang sendiri gitu. Alhamdulillah di sini ada yang bilang nih banyaknya. Dikejar rezeki ya. Mau dikejar rezeki, mau dikejar rezeki, mau dikejar rezeki, dikejar rezeki, ya alhamdulillah, dikejar sama rezeki, mau dikejar rezeki, alhamdulillah ya, semuanya pingin dikejar rezeki dokter, alhamdulillah, mau dikejar rezeki, ya, alhamdulillah ya, banyak yang mau dikejar sama rezeki. Maka kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, Anda ingin dikejar sama rezeki, maka ada ilmunya, gitu, ada ilmunya. Nah ilmunya itulah yang kita pelajari di ilmu magnet rezeki ya. Magnet rezeki itu ada 101 jurus. Ada 101 jurus.
Nah, banyak banget Pak Fikri. Iya banyak. Tapi kita belajar pelan-pelan ya. Kita belajarnya pelan-pelan ya. Nggak juga langsung semua Anda pelajari langsung blok gitu ya, langsung blok Anda pelajarin semua, tapi satu-satu. Kita belajar satu, kita amalkan. Kita belajar satu, kita praktekkan. Belajar satu, praktekkan. Belajar satu, praktekkan. Begitu sistem kita. Makanya kenapa kajian ini nggak setiap hari gitu. makanya kenapa kajiannya tuh setiap pekan, setiap 1 minggu sekali gitu, 1 pekan sekali, supaya Anda juga mempraktekkan. Ada waktu kita mempraktekkan dalam waktu 6 hari gitu ya. Jadi kan sekarang hari Kamis, malam Jumat gitu ya, malam yang sangat mulia, kita sudah berada di hari raya kita ya. Maka setelah ini Anda punya waktu gitu, Anda punya waktu untuk mempraktekkan sampai hari Kamis ke depan ya, sampai hari Kamis ke depan untuk kita belajar kembali ilmu yang baru ya. Terus ada yang bilang, Pak Fikri, duduk diam rezeki datang sendiri, berarti jadi pemalas dong. Oh enggak, bukan artinya kemudian ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Duduk diam itu ada sesuatu yang dilakukan di sana ya. Jadi kita untuk dapat rezeki Bapak Ibu, Anda untuk mendapatkan rezeki itu nggak mesti kerja. Ya, nggak mesti kerja. Anda kalau misalkan Anda sekarang nih jadi pegawai gitu ya. Anda jadi pegawai atau ada yang pengusaha mungkin gitu ya. Untuk mendapatkan rezeki, Anda nggak butuh kerja, Anda nggak butuh bisnis, nggak butuh Bapak Ibu. Tidak perlu. Anda tidak perlu itu semua. Yang Anda perlukan untuk mendapatkan rezeki adalah duduk diam. Ya. Nah, duduk diamnya itu apa? Duduk diamnya itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi bagi teman-teman semua yang barusan saja bergabung ya, bagi Bapak Ibu semua yang barusan saja bergabung di grup ini, dan ini adalah kali pertamanya Anda ikuti kajian ini, saran saya adalah setelah ini Anda juga tonton ulang dari kajian pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, supaya ilmunya tuh menyerap dengan sempurna ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Dan juga dalam pembelajaran online ya, saya tahu pasti Anda juga punya buku catatan di rumah kan, ya kan? Tapi supaya ada interaksi gitu ya, kita ada interaksi ya, saya ngomong dengan Anda. Nah, interaksi Anda dengan saya apa? Ya, interaksi Anda dengan saya adalah di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang Anda pelajari, kayak misalkan ada quote kah atau apa gitu ya, atau ada apa sih yang Anda pelajari gitu ya, misalkan nanti ya, atau misalkan gini, untuk mendapatkan rezeki tidak butuh bekerja, tapi cukup duduk diam saja untuk mendapatkan rezeki datang sendiri. Nah, Anda tulis di komen seperti itu ya. Itu adalah sesuatu hal yang barusan Anda pelajari ya. Jadi kalau misalkan ada yang barusan Anda pelajari, silakan tulis di komen supaya saya melihat ya, supaya saya melihat apa sih yang Anda pelajari. Oke? Ya. Dan juga silakan, ini saya lihat tadi ada beberapa yang men-tag temannya ya, untuk ikut di kajian ini. Silakan ya. Silakan tag teman sebanyak-banyaknya untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ya, hidayah mereka Allah turunkan melalui perantara kita ya. Bagi yang sudah belajar kemarin ya, di pekan rahasia keajaiban tuh pekan keberapa ya? Kedua atau ketiga? Ya, antara pekan kedua atau pekan ketiga lah. Ya, bahwa oh enggak, bukan di rahasia keajaiban, tapi yang gerakan itu loh. Nah, kita punya gerakan nih. Ini sebentar, saya kasih lihat dulu gerakan kita ya. Gerakan kita adalah ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini gerakan kita ya. Ini gerakan kita Bapak Ibu ya. Gerakan 1+3. 1+3 ya. 1+3. Gerakan satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Jadi di sini saya katakan ya, sebentar saya maksimalkan dulu. Oke. Nah, di sini di bawah saya katakan ya, di sini nih di bawah, diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia dari dunia dan seisinya ya. Jadi Anda kalau misalkan mau mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya? Katakan saya. Yang mau mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya, katakan saya. Yang mau mendapatkan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, dan keberkahan rezeki berlimpah sedunia dan seisinya, katakan saya. Maka caranya adalah, yuk sama-sama kita ajak orang lain kepada kebaikan.
ya. Ajak orang lain kepada kebaikan, ajak orang lain untuk ikut juga kajian ini, ya. Silakan tag teman-temannya sebanyak-banyaknya. Dan setelah ini Anda, ya, Anda kan 1 orang nih, ajak 3 orang baru, ya. Anda 1 orang, ajak 3 orang baru, 3 orang yang belum kenal ilmu magnet rezeki untuk bergabung dalam grup ini, ya. Jadi kebayang nggak kalau misalkan sekarang 1.600 gitu ya, 1.600 masing-masing orang, ya nggak 1.600 lah. Jadi kan sekarang anggota grup itu 1.600 orang, ya, 1.600 orang, 1.600 berapa gitu ya, 500 orang aja, ya, 500 orang aja ngajak 3 orang baru, itu akan bertambah 1.500. Jadi pekan depan itu kita ada 3.000 orang, ya. Allahu Akbar, ya, 3.000 orang dalam grup ini, ya. Nah, seandainya mereka yang Anda ajak itu ternyata mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah melalui perantaraan Anda, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya. Masya Allah, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, kita sekarang masuk ke materi kita pada malam hari ini. Sebentar, saya kasih muka saya agak kecil, saya kasih gede dulu, saya kasih besar sedikit. Oke, kayaknya kurang gede ya. Oke. Bentar, kok begini? Bentar, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Ya sudahlah. Oke, ya. Kenapa mukanya cuma kepotong ya? Ya, oke Bapak Ibu ya. Ini dia tema kita pada malam hari ini ya. Tema kita pada malam hari ini adalah mendapatkan solusi hidup mudah dengan memahami konsep jendela buram ya. Mendapatkan solusi hidup mudah dengan memahami konsep jendela buram. Apa itu jendela buram? Jendela buram adalah salah satu jurus dalam ilmu magnet rezeki ya. Salah satu jurus dalam ilmu magnet rezeki untuk membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan solusi ya. Karena selama ini begini Bapak Ibu ya. Kita kan di magnet rezeki berbicara tentang solusi hidup gitu ya. Solusi hidup, solusi terhadap persoalan, solusi terhadap hutang, solusi terhadap pernikahan gitu ya, solusi terhadap rezeki, solusi terhadap pekerjaan, solusi terhadap dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Ya. Terus ada orang yang sudah mempelajari ilmu ini. Ada orang yang sudah belajar ilmu ini sebanyak apapun gitu ya. Tapi dia galau. Dia galau, dia risau, karena dia tidak merasakan mendapatkan solusi. Gitu ya. Sampai dibilang, mana solusinya? Mana solusi saya? Gitu. Maka, untuk itulah ada konsep yang bernama jendela buram. Ya. Jadi, tujuan kita di ilmu magnet rezeki adalah mendapatkan solusi hidup secara mudah. Ya. Solusi hidup mudah dengan memahami konsep. Gitu ya. Dengan memahami konsep. Nah, konsep apa? Malam hari ini kita bicara dulu tentang konsep jendela buram, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini Anda melihat background saya, ya. Background saya ini adalah sebuah jendela, ya. Adalah sebuah jendela yang buram. Ya, buram itu kayak berembun gitu ya, tidak bersih dan lain-lain. Kalau bahasa Malaysianya buram itu apa sih ya? Soalnya di sini banyak orang Malaysia Bapak Ibu, ya. Hampir setengahnya ikut ya, orang Malaysia ikut kajian kita. Alhamdulillah ya. Kajian ini sudah melintasi sudah lintas negara ya. Lintas negara, lintas etnis, lintas budaya, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, ini adalah jendela buram. Misalkan begini, saya mau ajak Anda ke sebuah cerita ya. Suatu ketika Anda di suatu pagi Anda itu harus pergi ke salah satu tempat untuk rapat ya, untuk meeting. Dan posisi Anda itu sangatlah penting. Posisi Anda dalam meeting itu sangatlah penting. Saat itu jam 7 pagi ya. Saat itu Anda sedang di ruang tamu ya. Anda di ruang tamu jam 7 pagi menunggu jemputan Anda.
ya, Anda dijemput oleh seseorang dengan mobil, ya, dengan memakai mobil. Nah, kemudian orang tersebut, ya, Anda mencari gitu ya, mana nih orang gitu kan, mana nih orang, Anda menunggu gitu ya, Anda menunggu orang yang akan menjemput Anda, ya, Anda menunggu orang yang akan menjemput Anda. Saat itu jam 7 pagi dan Anda rapatnya adalah jam 7.30. Saat itu jam 7 pagi dan Anda rapatnya adalah jam 7.30. Jadi Anda punya waktu 30 menit untuk berangkat dari rumah sampai ke tempat rapat, ya, sampai ke tempat rapat, dan Anda dijemput sama seseorang. Kemudian Anda menunggu gitu ya, mana nih jemputan saya? Anda diam di ruang tamu. Mana nih jemputan saya? Mana nih jemputan saya? 5 menit berlalu, tidak ada kabar, ya, tidak ada kabar dari seseorang yang menjemput Anda. 10 menit berlalu, tidak ada kabar dari orang yang akan menjemput Anda. Kemudian 15 menit berlalu, 20 menit berlalu, ya. Setelah pas 20 menit Anda ada kegalauan gitu. Aduh, 10 menit lagi saya meeting. 10 menit lagi saya meeting, tapi orang yang jemput saya kok belum datang. Akhirnya Anda sibuk menelpon ke sana kemari gitu ya. Anda telepon gitu ya. Tapi ternyata orang yang menjemput Anda, handphonenya tidak aktif, nomornya tidak aktif. Makin galau lah Anda gitu ya. Makin galau Anda mondar-mandir gitu ya. Anda mondar-mandir di ruang tamu gitu ya. Kanan kiri kayak setrikaan gitu. Sampai akhirnya jam 7 lewat 29 menit, ya. Jam 7 lewat 29 menit, Anda galau 29 menit. Di menit ke-29 Anda buka jendela Anda, ternyata jendela Anda berembun, ya. Jendela Anda berembun sama persis dengan jendela ini. Ya, sama persis dengan jendela ini. Di balik jendela ini Anda tidak bisa melihat apapun. Tapi kemudian Anda bersihkan jendelanya, ternyata Anda melihat bahwa mobil yang harus menjemput Anda sudah ada di depan rumah Anda sejak jam 7 pagi. Ya. Maka Bapak Ibu, yang salah siapa? Yang salah siapa? Anda galau setengah mati Bapak Ibu. Anda galau setengah mati selama 29 menit dan sisa 1 menit lagi, ya. Sisa 1 menit lagi dan Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk rapat, untuk meeting penting itu. Kenapa? Karena dalam 29 menit Anda fokus mana solusinya, mana solusinya, mana yang jemput saya, tapi Anda tidak membuka jendela Anda dan Anda tidak membersihkan jendela Anda. Maka inilah yang dinamakan jendela buram Bapak Ibu, ya. Inilah yang dinamakan jendela buram. Begitu pula dengan kita belajar ilmu magnet rezeki. Ya, selama ini banyak yang berkata Bapak Ibu, selama ini ada banyak yang bertanya, mana solusinya? Pak Fikri, saya sudah menjalankan ini, saya sudah menjalankan itu, saya sudah menjalankan ilmu ini, saya sudah menjalankan jurus-jurus ini, tapi kenapa solusi saya belum datang? Gitu ya. Jadi di mana solusi itu? Banyak orang Bapak Ibu, ya, banyak orang berfokus kepada solusinya. Ya. Banyak orang berfokus kepada solusi. Ya. Banyak orang fokusnya kepada solusi sehingga sibuk bertanya, mana nih solusinya? Mana solusi saya? Kenapa solusi tidak datang pada saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa hutang saya belum lunas? Kenapa piutang saya tidak dibayar orang? Kenapa saya lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak keterima gitu? Mana solusinya? Jadi fokus kita adalah fokus ke solusi. Ya. Ketika solusi belum datang Bapak Ibu, timbul kegelisahan. Itu yang kita rasakan, ya. Ketika solusi belum datang, timbul kegelisahan. Akhirnya kita gelisah, ya, seperti tadi seperti tadi kisah yang tadi Bapak Ibu, ya. Anda galau 29 menit padahal orang itu sudah tiba di depan rumah Anda sejak 29 menit yang lalu, ya. Artinya sebenarnya solusinya sudah ada. Sebenarnya solusinya sudah ada. Tapi Anda sibuk, ya. Anda sibuk dengan kegalauan Anda, dengan kegelisahan Anda, dengan kerisauan Anda akan datangnya solusi. Padahal solusi sudah ada. Tapi kenapa solusi itu tidak terlihat kepada kita? Ya, kenapa solusi itu tidak terlihat di mata kita? Karena jendela kita yang buram. Ya. Sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada Bapak Ibu, ya. Sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada. Tapi selama ini kita sibuk mencari mana solusinya? Mana solusinya? Ya. Ditagih gitu ya, ditagih hutang, kemudian menagih piutang, tidak dibayar-bayar gitu ya. Akhirnya kita sibuk mencari gitu ya. Sibuk mencari ke sana kemari, kita masih mencari orang lain, kita masih mencari bantuan orang lain gitu ya. Uang habis misalkan, uang habis, yang sibuk dicari mana nih solusinya?
solusinya adalah saya harus pegang duit gitu kan. Betul gitu ya, betul. Betul saya harus cari Allah. Tapi Allah itu nggak kelihatan. Ketika saya udah pegang duitnya, ketika saya pegang uangnya, baru saya tenang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika saya mencari Allah, Allah itu nggak kelihatan. Gitu. Allah itu nggak kelihatan, saya butuh yang kelihatan. Akhirnya apa yang dicari? Ya, yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah manusia. Padahal kan kita tahu, rezeki itu kan Allah yang kasih, ya kan? Rezeki itu Allah yang kasih. Allah yang turunkan rezekinya. Allah yang turunkan peraturannya. Allah yang turunkan ketetapannya. Tapi kenapa kita masih mencari dengan cara manusia? Banyak saya dapati seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada sahabat saya mau minjem uang gitu. Mau minjam uang. Saya bukannya nggak mau kasih uang. Saya bukannya nggak mau kasih uang. Tapi yang dibutuhkan bukan uang. Yang dia butuhkan itu bukan uang. Yang dia butuhkan itu bukan solusi. Karena solusi, rezeki, uang itu sudah ada. Saat itu kondisinya dia sedang bisnisnya tuh bangkrut gitu ya. Bisnisnya tuh bangkrut, bankrupt gitu ya. Sehingga dia tidak punya lagi penghasilan dan dia sibuk mencari ke sana kemari dan ketemulah saya. Ketemu saya untuk dia meminjam uang. Tapi saya nggak mau kasih dia uang. Bukan karena saya pelit loh, Ibu, enggak. Bukan karena saya kikir, enggak. Tapi yang dia butuhkan itu bukan rezeki. Yang dia butuhkan itu bukan uang. Tapi yang dia butuhkan apa? Dia tuh masih punya jendela buram. Dia masih punya jendela buram sehingga tidak kelihatan solusinya itu di mana. Ya, tidak kelihatan solusinya itu di mana. Ya, padahal solusi udah ada. Saya bilang, ini ada ilmu, ya. Ini ada ilmu magnet rezeki untuk mendapatkan rezeki dengan cara Allah bukan cara manusia. Kamu siap amalkan? Siap katanya. Oke, coba ini lakukan ini, ya. Lakukan ini, kamu baca ayat ini. Setuju nggak dengan ayat ini? Setuju, ya. Percaya, percaya. Oke, kalau gitu amalkan. Tapi gini, Fik. Bisa nggak ngasih saya dulu uang sekarang? Artinya, saya kasih tentang surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tanya sama teman saya, kamu percaya? Percaya, Fik. Ya udah amalkan. Ya maksudnya gimana? Ya amalkan, kamu bertakwa gitu. Ya saya udah takwa. Ada nggak uangnya sekarang? Ya belum sih. Ya berarti kamu belum bertakwa. Kok kamu bisa bilang saya belum bertakwa? Ya itulah kita, Bapak Ibu. Ya itulah kita. Kita ini selalu merasa bahwa kita sudah bertakwa, kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh. Padahal kita masih jauh dari itu semua. Kalau misalkan kalau sekarang Anda belum mendapatkan rezeki yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan uang yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan harta yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan solusi dari setiap persoalan Anda belum mendapatkan rumah yang Anda inginkan, Anda belum bisa menghajikan orang tua, Anda belum bisa umroh, dan lain-lain. Kemudian Anda merasa bahwa Anda sudah soleh. Kemudian Anda sudah merasa bahwa Anda sudah beriman. Kemudian Anda merasa bahwa Anda sudah bertakwa. Kalau Anda sudah takwa, iman, soleh, itu semua yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu, itu pasti didapatkan. Pasti didapatkan. Bukan bilang insya Allah lagi, ya. Kalau insya Allah itu ilmu manusia lah. Ya, ilmu manusia lah ketika kita bilang insya Allah. Tapi ketika kita berbicara tentang ilmunya Allah, ya, ketika kita berbicara tentang ilmunya Allah, itu pasti bukan insya Allah lagi, ya. Bukan insya Allah lagi, itu pasti. Dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang tadi saya katakan, barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah buka semua persoalannya. Allah selesaikan semua persoalannya. Tapi kenapa sekarang solusi kita belum ada? Tapi kenapa sekarang persoalan kita belum selesai? Artinya kita yang belum bertakwa. Ya. Salah satunya ciri kita belum bertakwa adalah masih ada dosa yang kita lakukan. Masih ada dosa yang kita lakukan, ya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada. Cuma kita yang nggak paham. Kita yang belum paham bagaimana caranya mendatangkan solusi itu, ya. Contoh Bapak Ibu, nafas kita, ya. Coba deh kita game sedikit ya. Kita game sedikit Bapak Ibu ya. Kita game sedikit. Coba sekarang Anda tarik nafas. Ya. Anda tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan secara perlahan. Oke? Ya. Tarik nafas lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Tarik nafas lebih dalam. Hembuskan secara perlahan. Saya minta Anda, berikut ini, saya minta Anda untuk menahan nafas sekuat Anda.
menahan nafas sekuat yang Anda bisa. Ya, saya akan hitung sampai 20 hitungan. Ya, bagi yang tidak sanggup, silakan bernafas saja gitu ya. Silakan bernafas saja ya. Nah, bagi yang sanggup, tahan nafas Anda sebanyak dan selama mungkin ya. Tarik nafas Bapak Ibu, tarik nafas lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, tahan. Tahan Bapak Ibu ya, tahan ya. Tahan sekarang, tahan nafas Anda. Saya hitung ya. Tahan nafas Anda, saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bagi yang sudah tidak sanggup, lepaskan saja. 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, sekarang hembuskan nafas Anda ya. Sekarang hembuskan nafas Anda. Nah, coba tulis di komen. Anda siapa yang kuat sampai terakhir? Ya, siapa yang kuat sampai terakhir? Atau Anda bernafas di detik keberapa? Ya, Anda bernafas di hitungan keberapa? Anda bernafas, Anda nggak sanggup di hitungan keberapa? Ya, tadi kan saya hitung kan sampai 20. Nah, Anda ada yang bilang Bu Rini ya, Bu Rini Mulyani nggak kuat dok. Ya, kemudian Bu Nenah ya nggak bisa. Kemudian lega Bu Rina, berarti bisa sampai 20 ya. Mbak Yunarti ya cuma sampai hitungan 11, nggak sanggup ya. Nggak sanggup lama dok, saya dok ya. Nggak bisa dok, nggak kuat. Cuma sampai 15 ya. Kemudian sampai hitungan ke-14 Pak Syukur ya. Mbak Yunarti sampai detik ke-11, nggak kuat. Saya sampai 20, alhamdulillah Pak Widyo ya. Saya sampai hitungan 20 detik. Siapa ini tadi nih? Waduh, Bu Syarifah ya. Ada yang detik ke-7 gitu, ada yang sampai ke detik 20, ada yang sampai 17, 10 ya, dan lain-lain ya. Dan lain-lain ya. Ada yang sampai 9, 12, 11 ya, sampai 20. Lega 11. 10 detik ya, sampai akhir, sampai 20. Alhamdulillah ya. Sebagian sanggup, sebagian tidak sanggup. Ya. Lalu bagaimana ketika saya hitung sampai 5 menit? Lalu bagaimana ketika saya hitung sampai 5 menit? Masih ada yang sanggup? Oke, mungkin yang biasa diving, ya, yang biasa menyelam, mungkin sanggup, ya. Mungkin sanggup. Gimana kalau misalkan saya hitung sampai 10 menit? Masih ada yang sanggup? Masih ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang sanggup. Ya. Oh, beberapa detik aja nggak sanggup, apalagi sampai 10 menit. Nah, itulah nafas kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Artinya apa? Dalam 20 detik tadi, tanpa Anda sadari, Anda menolak rezeki. Ya. Tanpa Anda sadari, dalam 20 hitungan tadi, dalam 20 detik tadi, Anda menolak rezeki. Loh, kok gitu Pak Fikri? Ya iya. Nafas kita kan rezeki. Nah, ini udara Bapak Ibu, ini udara adalah rezeki kita, ya. Selama ini kita nggak paham gitu ya. Selama ini kita nggak paham bahwa rezeki adalah nafas adalah rezeki, udara adalah rezeki. Selama ini kita berpikirnya bahwa itu adalah taken for granted gitu ya. Itu kan itulah kehidupan gitu ya. Itulah kehidupan, Allah sudah memberikan gitu. Allah sudah memberikan nafas gitu ya. Ya itu adalah sesuatu yang pasti didapatkan gitu. Tapi ada nggak orang yang kemudian kehilangan nafas? Ya. Ada nggak orang yang dalam hidupnya kehilangan nafas sehingga harus masuk ke ICU ya, intensive care unit di hospital ya, kemudian pakai tabung oksigen ya, sampai pakai tabung oksigen. Orang-orang yang kena COVID ya, orang-orang yang kena COVID dia paru-parunya tidak sehat sehingga tidak bisa memompa paru-paru dengan memompa oksigen dengan bagus sehingga harus pakai oksigen dan lain-lain. Saat itu Allah tarik nikmat rezekinya ya. Ketika kita memakai tabung oksigen, Allah tarik nikmat rezekinya. Allah tarik nikmat rezeki berupa apa? Nafas. Dan sekarang Anda bisa bernafas dengan normal. Anda bisa bernafas dengan lancar. Artinya apa? Sebenarnya rezeki ya, Allah paksa. Itu dia ya. Ya. Berarti Dokter Fikri menyuruh kita menolak rezeki itu iya. Itu simulasi. Itu tadi simulasi ya. Cuma maksudnya nafas itu Bapak Ibu, nafas itu dipaksa. Nafas itu, cara masuknya nafas itu dipaksa sama Allah. Dipaksa, kita ini dipaksa mendapatkan nafas. Ya, kita ini dipaksa untuk mendapatkan nafas. Tapi kemudian, ya ada nggak orang yang galau terhadap nafasnya?
Ada nggak orang yang galau terhadap nafasnya? Pagi-pagi bangun pagi gitu ya, bangun subuh tiba-tiba langsung dia galau, takut tidak mendapatkan nafas. Akhirnya dia nafasnya saking takutnya kehabisan nafas. Maka ya begitulah rezeki. Rezeki sama seperti nafas. Cara masuknya dipaksa sama Allah. Nah, selama ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak mendapatkan solusi? Ya, kenapa selama ini kita tidak mendapatkan solusi? Karena kita yang menahan. Bukan Allah yang nggak mau ngasih. Bukan Allah yang tidak ingin kasih. Allah kasih. Allah kasih. Tapi kita yang menahan. Seperti tadi, ya, dalam 20 detik tadi, ini udara itu dipaksa masuk ke dalam hidung kita, ya kan? Ini udara di sekitar kita dipaksa masuk ke dalam hidung kita, tapi kita tutup. Dalam 20 detik, kita tutup nafas kita tutup hidung kita sehingga udara tidak ada yang masuk, gitu. Udara tidak ada yang masuk. Supaya udara masuk, supaya rezeki masuk, apa yang dilakukan? Ya buka. Ketika dibuka, udara masuk. Ih, nikmatnya rezeki. Kan gitu ya. Nikmatnya rezeki. Maka ketika kita tidak mendapatkan rezeki, ketika kita tidak mendapatkan solusi, bukan Allah yang tidak ingin memberikan. Solusi itu sudah ada. Tapi kita yang menutup. Ya. Kita yang menutup dengan kita yang menutup solusi itu dengan apa? Dengan kesalahan dari diri kita sendiri. Seperti tadi, ya. Seperti kisah jendela yang tadi di awal, ya. Mobil itu udah ada. Mobil itu sudah ada di depan. Ya. Dia salah nggak? Yang menjemput kita salah nggak? Tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita tutup jendela kita? Ya. Kenapa kita tidak buka jendela kita? Kenapa kita tidak bersihkan jendela kita? Ya. Maka Bapak Ibu, cara masuk rezeki itu dipaksa. Ya, cara masuk rezeki itu dipaksa. Ada sebuah kisah. Ya, ini kisah ibu menyusui. Ya, kisah ibu menyusui. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang keluar bersama ayahnya, bersama suaminya, ya. Ada seorang ibu, ya, seorang istri sedang keluar bersama suaminya. Kemudian si ibu ini masih memiliki bayi di rumah, Kemudian ketika si ibu itu di luar bersama sang suami, dia galau, ya. Dia bilang sama suaminya, "Bi, aku harus pulang nih. Aku harus pulang," gitu ya. Terus si suaminya bilang, "Loh, ini kita sedang acara gitu. Ini kita sedang acaranya belum selesai. Kamu kenapa mau pulang?" "Enggak, pokoknya aku harus pulang. Si Dedek harus disusuin sekarang. Harus disusuin sekarang. Aku nggak tenang kalau aku nggak nyusuin," gitu ya. Akhirnya si istri itu pulang tergopoh-gopoh gitu ya, dengan naik motor gitu ya, untuk menyusui sang anaknya. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa begitulah rezeki dipaksa, Bapak Ibu. Sebegitulah rezeki dipaksa, ya. Sebegitulah rezeki dipaksa. Seorang bayi dipaksa untuk mendapat rezeki dari sang ibunya, ya. Berupa apa? Berupa ASI, berupa air susu, ya. Jadi kalau Anda sudah belajar ilmu magnet rezeki lebih dalam gitu ya, Anda pasti tahu ini adalah kisahnya. Ini kisahnya Pak Nas, ya, Pak Nasrullah, yang mengkonsepkan ilmu ini bersama dengan istrinya. Ya, jadi ini adalah kisahnya Pak Nas bersama dengan istrinya. Ya. Maka sang bayi, Bapak Ibu, dia nggak merangkak gitu ya. Sang bayi itu tidak merangkak mencari ibunya, enggak. Sang bayi cukup merengek saja gitu ya, nangis, oe, 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 gitu ya. Tapi sang ibu yang kemudian bahasanya kebelet gitu, kebelet pengen ngasih gitu ya, buru-buru pengen ngasih rezeki kepada sang bayi, buru-buru pengen ngasih rezeki, pengen ngasih makan kepada sang bayi. Bayi mah diem aja, bayi diem aja, dapat rezeki. Maka sang bayi, Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah mengamalkan duduk diam rezeki datang sejak kita bayi. Sebenarnya waktu kecil kita ajaib, Bapak Ibu. Waktu kecil, sedari kita bayi itu kita ajaib. Duduk diam rezeki datang. Duduk diam tiba-tiba ibu datang untuk nyusuin kita. Lah kenapa sekarang ketika kita sudah dewasa, kita tidak bisa menjadi seperti bayi? Ya. Maka untuk mendapatkan rezeki, jadilah bayi yang tepat. Ya. Jadilah bayi yang tepat. Bayi yang tepat itu gimana? Bayi yang
ya memang ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki, ya. Karena ada beberapa yang ya kita masih menjadi bayi yang tidak mendapatkan rezekinya. Kita setengah mati nangis gitu ya. Setengah mati nangis tapi pintu dikunci, jendela ditutup sehingga tidak ada yang mendengar tangisan kita. Maka jadilah bayi yang tepat, ya. Jadilah bayi yang tepat. Bayi yang tepat itu gimana? Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Bukan Allah tidak memberikan kita solusi, tapi jendela kita yang terlalu buram. Ya. Bukan Allah nggak kasih solusi, ada itu solusi, sudah ada. Rezeki itu sudah ada. Ketika apa persoalan Anda? Ya. Apa persoalan Anda? Mau lunaskan hutang? Ada solusinya. Mau tarik piutang? Ada solusinya. Ya. Mau mendapatkan pekerjaan? Ada solusinya. Sudah ada. Anda nggak perlu nyari. Anda tidak perlu mencari solusi itu. Sudah ada. Persis di depan Anda. Persis di depan Anda. Ibaratnya Bapak Ibu, aduh saya nggak siapkan cermin lagi. Bentar, ibaratnya ya, ini ada kertas ya, ya anggaplah kertas ini adalah jendela ya. Ibaratnya kertas ini adalah jendela ya, ya apa? Ibaratnya ini kertas adalah jendela Bapak Ibu. Pas masuk ini langsung ya. Langsung hilang green screen-nya. Ya, ketika ini jendela Bapak Ibu. Kemudian saya efek green screen-nya hilang. Misalkan begini, ya. Anda bisa lihat saya nggak? Saya nggak bisa lihat Anda, Bapak Ibu. Saya nggak bisa lihat Anda. Kenapa? Karena saya terhalang. Saya terhalang oleh ini. Ya, anggaplah ini jendela. Ya. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa melihat Anda? Anda sudah di depan saya. Anda sudah ada di depan saya, tapi saya tidak bisa melihat Anda. Maka yang harus saya lakukan adalah bersihkan jendelanya. Gitu, ya. Bersihkan jendelanya. Sehingga saya bisa lihat Anda lagi, ya. Ketika saya sudah melihat Anda, ya sudah. Saya tidak perlu mencari Anda lagi di mana gitu ya. Ketika kita sibuk menutupi, sibuk menutupi diri kita dengan dengan jendela yang terlalu buram, solusi di depan kita itu nggak kelihatan, ya. Maka apa itu jendela buram? Ya, ini pertanyaan kita nih. Apa itu jendela buram? Apa sih itu jendelanya? Jendelanya itu apa gitu ya? Maka Bapak Ibu tidak perlu bekerja keras. Ya. Tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan solusi. Yang harus Anda lakukan adalah apa? Bekerja keraslah untuk membersihkan jendela yang buram. Itu dia. Ya. Selama ini Bapak Ibu, kerja kerasnya kita tuh nggak tepat. Ya. Itu yang saya rasakan dulu. Ya. Itu yang saya rasakan dulu sehingga solusi nggak datang pada saya. Solusi tidak datang. Ketika fokus saya adalah membersihkan jendela, membuka jendela saya, ya, membersihkan jendela yang buram itu. Ketika jendela itu sudah bersih, maka saya melihat apa yang ada di balik jendela itu. Dan ternyata di balik jendela itu sudah ada solusinya Allah. Maka untuk mendapatkan rezeki, nggak perlu kerja keras untuk mendapatkan solusi. Ya. Anda nggak perlu kerja keras, Anda nggak perlu kerja cerdas, Bapak Ibu. Yang perlu Anda lakukan adalah bekerja keraslah untuk membersihkan jendela yang buram. Nah, jendela yang buram adalah hati yang galau. Itu dia. Ya, ketika hati Anda galau terhadap persoalan, pernah nggak sih hati Anda galau? Ya pasti pernah lah ya. Risau ya. Kalau Malaysia itu tak paham apa tuh galau. Yang Malaysia itu paham tuh risau ya. Risau, ya. Maka jendela yang buram adalah hati yang galau, hati yang risau. Ketika kita galau, ketika kita risau, hati kita tidak tenang, hati kita tidak tenang. Ketika ada persoalan, kemudian kita malah sibuk, mana solusinya, mana solusinya, mana solusinya. Ketika kita mencari solusi, ketika kita menuntut solusi datang, tapi solusi tidak datang, makin tidak datang solusi, makin galau hati kita, gitu ya. Makin tidak datang solusi, makin galau hati kita. Sehingga makin tambah galau lah makin tambah galau lah hati kita, makin buram itu jendela. Sehingga semakin buram itu jendela, solusi nggak datang. Maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan jendela yang buram. Artinya, hilangkan kegalauan hati, ganti dengan ketenangan hati. Maaf Bapak Ibu, ini kenapa setiap live itu alergi saya kambuh ya? Alergi hidung saya kambuh. Jangan-jangan saya alergi live. Jangan-jangan saya alergi live. Aduh, gatel banget ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya.
Maka jendela yang buram adalah hati yang galau, sedangkan jendela yang bersih adalah ketenangan hati. Maka Bapak Ibu, Anda itu sebenarnya tidak butuh rezeki. Anda itu sebenarnya tidak butuhkan harta. Tapi yang Anda butuhkan adalah ketenangan hati, ketenangan batin. Ketika hati Anda sudah bersih, Bapak Ibu, ketika hati Anda sudah tenang, maka rezeki itu datang. Rezeki itu yakin Bapak Ibu, ini dijamin, bukan lagi insya Allah, dijamin. Amin ya, sehat-sehat dok. Amin ya, Bu Rina makasih doa-doanya. Ada yang doakan tadi nih, mana tuh? Tidak apa-apa dok. Maka Bapak Ibu, Anda tuh nggak butuh rezeki. Anda tuh nggak butuh rezeki. Yang Anda butuhkan adalah ketenangan batin. Karena ya, ada hadisnya, kekayaan yang sebenarnya bukanlah kaya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Ketika kaya hati itu adalah hati yang tenang dalam kondisi apapun. Ada persoalan tenang, tidak ada persoalan tambah tenang, gitu ya. Piutang belum dibayar, tenang. Hutang belum lunas, tenang. Mencari pekerjaan tidak dapat, masih tenang, gitu ya. Ada dapat musibah, tenang, dan lain-lain. Itu yang dinamakan jendela yang bersih. Nah, kenapa saya makanya kemarin kita sudah bahas beberapa hal, ya. Kita udah bahas beberapa hal kemarin tentang paradox of candy, tentang rahasia keajaiban, tentang cicak dan jerapah, tentang cacat yang sempurna, tentang khairul razikin, tentang membangun taman kekayaan. Ya. Maka semuanya itu Bapak Ibu, semua itu untuk membuat hati Anda tenang. Itu semua, jurus yang kemarin semua itu untuk membuat Anda tenang. Ya. British Propolis siap merapat dok. Siap. Maka Bapak Ibu, ketika Anda bisa tenang, hati Anda bisa tenang, maka Anda tuh sudah nggak perlu Anda tuh sudah nggak perlu galau lagi terhadap apapun. Ya. Ada dalil, ada ayatnya. Ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram, tenang. Ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya dalam surat 13 ayat 28. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membersihkan jendela buram kita? Ya. Bagaimana cara kita membersihkan jendela buram kita? Dengan cara masuk ke dalam zonanya Allah. Ya, masuk dalam zonanya Allah. Kalau yang sudah paham, namanya zona kuantum. Itu dia. Ketika Anda masuk dalam zona kuantum, maka hidup Anda tenang. Ya. Hidup Anda tenang, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, hidup Anda tenang. Karena sebenarnya Anda nggak butuh solusi. Anda itu nggak butuh rezeki, tapi yang Anda butuhkan adalah ketenangan hati. Seperti tenangnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Seperti tenangnya Abdurrahman bin Auf. Oh iya, Bu Yasmin, ada WA ya? Bu Rani ada WA ya? Nanti saya coba buka WA-nya. Mungkin mohon maaf Bu Rani, mungkin tenggelam ya di WhatsApp-nya. Nanti coba saya buka WhatsApp ya. Saffron ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak yang sudah merekomendasikan ya. Nanti saya coba ya. Maka sampai mana saya tadi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu ya. Dia sedekah 100%. Ya, dia sedekah 100%, besoknya kembali lagi. Besoknya kembali lagi. Dia tidak galau ketika dia menghadiahkan 100% hartanya, menginfakkan 100% hartanya. Kemudian ditanya oleh sahabat gitu ya. 100% Bapak Ibu itu artinya sama rumahnya juga gitu. Sama rumahnya, sama apapun yang dia miliki saat itu gitu ya. Kemudian ditanya sama sahabat, "Hey, Abdurrahman bin Auf, kamu infakkan 100% harta kamu. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Kemudian dengan santai, dengan hati yang tenang, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Itu yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi besoknya? Besoknya kembali Bapak Ibu. Semua harta itu kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Maka ya, ketika percaya saya Bapak Ibu, percaya saya, ketika hati Anda tenang, maka Anda sudah tidak butuhkan solusi. Karena sebenarnya solusi sudah ada. Ketika hati Anda sudah tenang, Anda sudah tidak butuhkan rezeki. Karena sebenarnya rezeki itu sudah ada. Rezeki itu sudah ada di depan mata Anda. Rezeki itu sudah ada di depan mata Anda. Cuma ada penghalang antara solusi itu dengan antara solusi Anda
dengan mata Anda, dengan diri Anda sendiri. Dan inilah yang dinamakan perisai rezeki. Ya. Maka jendela buram itu perisai rezeki. Ya. Jendela yang buram itu perisai rezeki. Ketika hati Anda galau, makanya Bapak Ibu sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang bisnisnya tidak lancar, gitu ya. Mungkin ada yang omsetnya menurun, ya. Ada yang bahkan omsetnya menurun sampai 50 juta. Ya, ada yang sampai omsetnya menurun sampai ratusan juta, ya. Karena pandemi seperti ini, ya karena pandemi sekarang ini, ya. Mungkin Anda berbisnis kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan pokok kan makanan, pakaian, gitu ya, minuman, ya segala macam, ya. Misalkan Anda menjual kosmetik saat ini, ya. Anda menjual barang kosmetik dengan harga premium, ya. Dengan harga premium, ya, dengan harga yang cukup tinggi, tapi memang bagus, gitu ya. Memang bagus, itu sangat bagus. Anda menjual hal seperti itu. Tapi kemudian dalam kondisi sekarang, itu nggak laku. Misalkan, ya. Ya, karena dalam kondisi seperti ini, semua orang mencari kebutuhan pokok, gitu ya. Hanya membeli kebutuhan pokok. Tidak membeli kebutuhan yang, ya, mungkin bisa dibilang itu bukan kebutuhan pokoknya, gitu. Ya, kemudian Anda galau. Karena barang dagangan Anda nggak laku, misalkan. Anda nggak perlu galau, Anda tidak perlu risau, Anda tidak perlu. Ketika Anda galau, ketika hati Anda risau, maka Anda akan dijauhkan, ya, akan dijauhkan sama solusi. Maka Bapak Ibu, ya, selama ini banyak orang yang bilang bahwa saya baru bisa tenang, Pak Fikri, ketika solusi saya datang. Ya, Pak Fikri, saya baru bisa tenang ketika datang solusi kepada saya. Enggak gitu, ya. Enggak gitu prinsipnya. Prinsipnya adalah seperti ini. Jangan menunggu solusi datang untuk bisa tenang, tapi tenangkan hati Anda agar solusi bisa datang. Itu dia, ya. Inilah prinsipnya, ya. Ini prinsipnya. Jangan nunggu solusi datang untuk bisa tenang, tapi tenangkan hati Anda agar solusi bisa datang. Ketika hati Anda sudah tenang, maka solusi apapun bisa datang, Bapak Ibu. Ya. Ketika hati Anda sudah tenang, ya, ketika hati Anda sudah tenang, maka solusi pasti datang. Ketika Anda mengharapkan solusi dulu yang datang, baru Anda bisa tenang, justru itu akan menjauhkan Anda dari solusi, ya. Justru itu yang akan menjauhkan dari Anda dari solusi. Mau dapat solusi, ya? Yang mau mendapatkan solusi, katakan saya. Yang mau mendapatkan solusi, katakan saya. Yang mau mendapatkan solusi dan keajaiban, katakan saya. Ya, alhamdulillah. Maka gimana caranya? Tenangkan hati. Ya, apapun yang terjadi, cool. Ya, apapun yang terjadi, relax. Ya, sekarang COVID, COVID sedang melanda. Ya, relax, santai, gitu ya. Makin banyak pasiennya, misalnya, makin banyak pasiennya, ya sudah, tetap tenang, tetap santai, tetap cool, gitu ya. Tetap hatinya tuh tetap tenang sehingga kita akan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik akan datang pada kita. Maka Bapak Ibu, sekian sekian yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini, ya. Nah, ini baru masuk semua komennya, ya, saya yang mau mendapatkan keajaiban, yang mau mendapatkan solusi, saya. Wow, banyak banget, ya, banyak banget semua, alhamdulillah, ya. Semua mau mendapatkan keajaiban, ya. Jangan nunggu solusi datang untuk bisa tenang, ya, Mas Zulfitra, ya. Jangan nunggu solusi datang untuk bisa tenang, tapi tenangkan hati untuk datangnya solusi. Santai, dunia jini. Santai, dunia jini. Nah, bilang orang Makassar, ya. Tenangkan hati, cool, relax, masya Allah, bertubi-tubi, Dok. Setelah apa ini? Mbak Saida, setelah kita benar-benar sudah ridho, ikhlas dengan hal apapun, terutama di saat mendapatkan paradox of candy. Yes, itu dia, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.